kebanyakan orang itu kalau berdoa mempeng tapi melupakan ayat Allah yang lain. Astagfirullah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kan Allah berfirman seperti itu. Tapi lupa ayat yang lain. Ayat yang lain itu kita diminta untuk diperintah oleh Allah untuk ikhtiar, untuk sabar, untuk syukur, untuk taat. Kita juga diperintah oleh Allah untuk menggunakan akal pikiran kita. Kita diperintah Allah untuk tidak boleh sombong gitu. Nah, sebetulnya waktu kita itu menjadi hamba yang berdoa, itulah betul-betul hamba Allah. Artinya kita itu diperintah Allah untuk sabar ya sabar, diperintah Allah untuk makan yang halal ya makan yang halal, diperintah Allah untuk tidak sombong, tidak mencuri, tidak berzina, tidak minum minuman keras. Nah, kalau kita sudah taat seperti itu, berarti kita itu betul-betul hamba Allah. Nah, saat kita sudah menjadi hamba Allah, itulah lalu kita kemudian berdoa. Ya, disitulah letaknya ud'uni, berdoalah nih kepadaku. Firman Allah begitu. Berdoalah wahai hamba-hambaku kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Nah, kemungkinan banyak doa itu belum dikabulkan oleh Allah karena belum menjadi hamba. Saat berdoa itu masih menjadi hamba kepentingannya, keinginan-keinginannya yang memuaskan dirinya. Sehingga saat seperti itu, ya, untuk berdoalah kepadaku itu belum memenuhi persyaratan sebagai yang diperintah Allah tadi, sebagai hamba. Itu kan wahai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkanlah. Syarat-syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah itu menjadi hamba. Nah, menjadi hamba itu bagaimana? Ya, taat kepada Allah. Apa yang ditaati dari Allah? Ya, diperintah sholat, diperintah puasa, zakat, diperintah tidak curang dari berdagang, ya tidak curang. Diperintah untuk tidak makanan haram, ya tidak makanan haram. Diperintah untuk tidak sombong, ya tidak sombong. Nah, mungkin kalau dilihat dari situ, maka kita akan tahu diri. Oh, saya itu berdoa kepada Allah seprono seprini sudah lama sekali kok belum dikabulkan, itu mengapa? Ya, bisa jadi ya kita belum menjadi hamba yang diperintah Allah untuk berdoa. Kita masih diperintah oleh Allah, mungkin kedudukan kita masih diperintah untuk tobat. Untuk jangan sombong karena kita sombong gitu. Jangan riya, jangan-jangan kita masih riya. Perintahnya itu dulu. Maka kita akan bisa mawas diri, ya, tahu diri lah. Ya Allah, ya kayak Abu Nawas itu. Ya Allah, saya itu ya tahu diri bukan ahli surga. Ilahilas tulil firdausi ahla. Ilahilas tuh. Ilahi Tuhanku, lastu saya tidak patut, bukanlah saya, atau saya tidak patut menjadi ahli surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Namun ya Tuhanku, aku tidak kuat untuk menjadi ahli neraka. Ya, memang kita harus akui seperti itu. Kalau kita adalah menjadi hamba Allah itu yang disebut oleh Allah, wahai hamba-hambaku berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan dikabulkan. bahkan ya, kalau kita itu betul-betul sudah menjadi hamba Allah yang seperti itu tadi, ya kita mungkin akan kecipratan sebagaimana Rasulullah disebut hamba Allah yang diperjalankan dari Masjidil Haram
ilal Masjidil Aqsa, lalu kemudian menuju ya cilik-cilikannya lah. Isra Mi'raj yang mini itu kan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan di waktu malam hambanya lah. Itu hambanya itu kan Nabi Muhammad. Ya itu setara dengan itu. Makanya Nabi Muhammad itu kalau berdoa dikabulkan gitu ya. Ya sudah jadi pangkatnya Abdul, bahkan menjadi pemimpinnya Abdul, menjadi nabi, menjadi rasul itu. Maka kalau kita mengkriteriai ud'uuni astajib lakum dengan itu, orang juga tidak gampang-gampang gitu. Tidak gampang-gampang mengatakan saya berdoa kok tidak dikabulkan. Ya lihat dulu kriteria sing ndonga iku sapa. Karena di situ adalah ud'u, itu adalah Allah memerintahkan kepada para hamba-hambanya. Sesungguhnya yang menjadi urusan bagi hamba itu ayyata'abbadal abdu, hendaklah dia menetapi adab baina yatai maulahu, di depan ngeresani Allah atau di depan Allah. Baina yatai maulahu itu ya di depan Allah dalam pengertian bukan arah ya. Ya dimanapun kita itu pasti di hadapan Allah. Nah, yang menjadi pembahasan ahli hakikat itu, hendaklah seorang hamba itu beradab, mempunyai sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adaban hasanan, dengan adab yang bagus. Apa adab yang bagus itu? Bi ayyufawwidha amrohu ilaihi. Contohnya dengan menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan, ya sekali lagi menyerahkan perkaranya kepada Allah itu berarti kita pasrah kepada Allah. Nah, karena pasrah kepada Allah itu maka kita tidak boleh enak-enakan gitu loh. Karena kita pasrah kepada Allah, kita tidak boleh enak-enakan. Contoh logikanya, Pak, saya pasrah kepada jenengan. Saya pasrah apapun yang jenengan perintahkan saya manut. Dan begitu itu pasrah. Pak, saya pasrah jenengan. Pasrah nitip ini. Nah, saat nitip itu pasrah bongkoan, kan ada syarat ketentuan berlaku kepada orang yang dititipi itu. Nah, Pak, saya pasrah. Oke, sekarang uangnya dibungkus yang rapi kan begitu. Yang rapi, yang tidak mungkin gogrok gitu kan. Sehingga saya bawanya enak. Berarti kan saat kita pasrah itu kita nurut kepada yang kita pasrahi. Begitu juga kita itu pasrah kepada Allah, itu pengertiannya adalah kita turut memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah para nabi dan orang-orang soleh itu pada dasarnya adalah mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan kehendaknya, menyerahkan apapun miliknya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan-kesenangannya tidak ada. Itu diserahkan kepada Allah, pokoknya untuk Allah atau karena Allah. Kalau dibilang seperti itu kayak uah kan. Padahal waktu kita membaca doa iftitah itu, bukankah itu seperti itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu adalah untuk Allah atau karena
Allah. Itu kan sudah memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lah, bagi para ahli hakikat, adab sopan santun kita di hadapan Allah itu adalah memasrahkan keseluruhan diri kita, keseluruhan perkara kita, perkara hamba itu kepada Allah. Itu yang pertama. Wa yarda bima kusima lahu. Yang kedua, wa yarda dan ridho. Hamba itu ridho bima terhadap apapun kusima lahu yang dibagikan oleh Allah untuknya. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sayyidina Athaillah Sakandari wa sayyidina Abad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjut pengajian kita Syarah Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Abad. Al-Hikamnya dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Malam hari ini kita sampai halaman 97 pada hikmah masya'nu wujudut thalabi inna masya'nu antarzuqa husnal adabi. Masya'nu wujudut thalabi, tidak ada urusan atau tidak ada urusan yang dibahas bagi seorang hamba. Wujudut thalabi, tentang adanya doa. Doa itu tidak ada permasalahan, tidak ada urusan yang dibahas. Dungo ya dungo. Innama sya'nu antarzuqa husnal adabi. Yang sesungguhnya yang perlu dibahas, yang perlu diurus bagi seorang hamba, antarzuqa, hendaknya engkau terrezekikan atau teranugerahi husnul adab. Donga niku ya tidak ada yang perlu dibahas bagi seorang hamba. Donga nggih donga. Tetapi yang perlu dibahas itu adalah bagaimana engkau sebagai seorang hamba itu teranugerahi husnul adab di dalam berdoa. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Abadnya. Idza iltazamal abdu talaba hawaijihi wa hududihi. Idza iltazamal abdu, tatkala seorang hamba ada pada ketetapan talaba hawaijihi, untuk mencari kebutuhannya, wa hududihi, dan kepentingannya atau bagian-bagiannya, min maulahu, dungo atau mencari doa
akan kebutuhan-kebutuhannya dan bagian-bagiannya, kepentingan-kepentingannya min maulahu dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yatlub dzalika min ghairihi, dan doanya itu tidak ditujukan untuk selain Allah. Fala yadhunna annahu waffa, maka tidak disangka, tidak diragukan lagi annahu, bahwa sesungguhnya hamba yang berdoa seperti itu waffa bima yajibu alaihi, sudah memenuhi apa-apa yang wajib baginya, bagi hamba tersebut, min haqqir rububiyati, dari hak-hak ketuhanannya Allah. Namun falaisa dzalika bisya'nil mu'tabari, tetapi hal seperti itu tidak tetapi hal seperti itu, dengan urusan seperti itu, dengan keadaan seperti itu tadi, keadaan apa? Keadaan dia hanya berdoa kepada Allah untuk kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhannya, hanya kepada Allah, itu tidak masalah. Hanya saja falaisa dzalika bisya'nil mu'tabari indal muhaqqiqin, tetapi hal seperti itu tidak dihitung atau tidak dianggap di sisi atau menurut pandangan para ahli hakikat. Jadi ahli hakikat itu yang ndonga kayak seperti itu ya biasa, tetapi bagi ahli hakikat itu tidak masuk hitungan. Mengapa tidak masuk hitungan? Ya karena ndongonya itu masih untuk kebutuhannya dan kepentingannya. Sementara seperti kita bahas minggu-minggu kemarin, iradah itu kan hendaknya diselaraskan dengan perintah-perintah Allah, sehingga terjadi penyelarasan atau terjadilah bahwa kita tidak punya kehendak. Sebagaimana Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang kemarin diceritakan itu, bahwasanya beliau itu menginginkan untuk tidak ingin. Beliau itu menginginkan dirinya tidak punya keinginan, kan begitu. Nah, lalu bagaimana menurut para ahli hakikat? Wa inna ma sya'nu ayyata'adda bal abdu baina yaday maulahu adaban hasanan. Wa inna ma sya'nu ayyata'adda bal abdu, sesungguhnya yang menjadi urusan bagi hamba itu ayyata'abbadal abdu, hendaklah dia menetapi adab baina yaday maulahu, di depan ngeresani Allah atau di depan Allah. Baina yaday maulahu itu ya di depan Allah dalam pengertian bukan arah ya. Ya dimanapun kita itu pasti di hadapan Allah. Nah, yang menjadi pembahasan ahli hakikat itu, hendaklah seorang hamba itu beradab, mempunyai sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adaban hasanan, dengan adab yang bagus. Apa adab yang bagus itu? Bi ayyufawwidhu amrohu ilaihi. Contohnya dengan menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan, ya, sekali lagi menyerahkan perkaranya kepada Allah itu berarti kita pasrah kepada Allah. Nah, karena pasrah kepada Allah itu, maka kita tidak boleh enak-enakan gitu loh. Karena kita pasrah kepada Allah, kita tidak boleh enak-enakan. Contoh logikanya, ya. Pak, saya pasrah kepada jenengan. Saya pasrah apapun yang jenengan perintahkan, saya manut. Dan begitu, itu pasrah. Pak, saya pasrah jenengan. Pasrah nitip ini. Nah, saat nitip itu
pasrah bongkoan, kan ada syarat ketentuan berlaku kepada orang yang dititipi itu. Nah, Pak, saya pasrah. Oke, sekarang uangnya dibungkus yang rapi kan begitu. Yang rapi, yang tidak mungkin gogrok gitu kan. Sehingga saya bawanya enak. Berarti kan saat kita pasrah itu kita nurut kepada yang kita pasrahi. Begitu juga kita itu pasrah kepada Allah, itu pengertiannya adalah kita turut memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah para nabi dan orang-orang soleh itu pada dasarnya adalah mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan kehendaknya, menyerahkan apapun miliknya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan-kesenangannya tidak ada. Itu diserahkan kepada Allah, pokoknya untuk Allah atau karena Allah. Kalau dibilang seperti itu kayak wah kan. Padahal waktu kita membaca doa iftitah itu bukankah itu seperti itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin itu adalah untuk Allah atau karena Allah. Itu kan sudah memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lah, bagi para ahli hakikat, adab sopan santun kita di hadapan Allah itu adalah memasrahkan keseluruhan diri kita, keseluruhan perkara kita, perkara hamba itu kepada Allah. Itu yang pertama. Wa yarda bima kusima lahu. Yang kedua, wa yarda dan ridho. Hamba itu ridho bima terhadap apapun kusima lahu yang dibagikan oleh Allah untuknya. Walayat lubu minhu ma laisa lahu. Walayat lubu dan hamba tersebut tidak mencari-cari dari Allah ma laisa lahu yang bukan haknya. Mencari-cari yang bukan haknya itu diantaranya kemarin itu sesungguhnya kita itu hamba Allah yang tidak mempunyai kehendak bebas. Sebebas kita itu manusia, hamba itu tidak mempunyai kehendak bebas. Sesungguhnya yang seharusnya punya kehendak bebas itu adalah Allah. Manusia itu sudah dipilihkan oleh Allah, kehendaknya itu seyogjanya turut atau selaras dengan syariat. Syariat itu adalah kehendak Allah untuk manusia. Jadi adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang pertama adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, wa yarda bima kusima lahu dan ridho kepada Allah terhadap apa-apa yang dibagi oleh Allah untuk kita. Yang ketiga, wala yatlubu minhu ma laisa lahu dan tidak meminta atau mencari sesuatu yang melanggar hak-hak Allah. Kama sayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala ba'da hada. Sebagaimana yang akan diungkapkan oleh pengarang kitab ini atau akan diungkapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ba'da hada sesudah membahas hal ini. Wa yatluba ubudiyatan minhu. Yang keempat, wa yatluba ubudiyatan, hendaklah hamba itu
husnul adabnya itu adalah hanya mencari atau memohon apa, ubudiyatan minhu, memohon sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La liqasdinai lihadhihi, tidak memohon untuk tujuan memperoleh kepentingan-kepentingannya. Berarti kalau dilengkapkan husnul adab atau bagusnya adab di hadapan Allah, termasuk waktu kita berdoa, rasa apa sih yang kita bawa kepada Allah saat kita berdoa? Yang pertama itu bi ayyufawwidhu amrohu ilaihi, hendaknya menyerahkan sepenuhnya perkara-perkaranya kepada Allah. Wa yarda bima kusimalahu, dan yang kedua adalah ridho dengan apa-apa yang dibagikan oleh Allah untuknya. Ini contohnya sudah usaha dapatnya begini gitu. Nah, itu dapatnya itu harus diterima. Wala yatlubu minhu, dan yang ketiga adalah tidak menuntut tidak menuntut kepada Allah ma laisa lahu, yang bukan haknya. Ya, tidak menuntut yang bukan haknya itu memastikan sebuah besok adalah pasti akan terjadi sesuatu lah. Itu tidak boleh, karena Rasulullah saja waktu tidak menggunakan insya Allah pun diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat itu wayat ubudiyatan minhu, dan hendaknya hamba tersebut mencari atau memohon kepada Allah, memohon untuk tetap menjadi hamba, memohon kepada Allah untuk betul-betul ditetapkan hanya menjadi hamba, bukan memohon untuk terpuaskannya kepentingan-kepentingannya, terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, bukan seperti itu. Ya, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran saat kita itu menghamba dengan sebetul-betulnya kepada Allah, maka kita akan dicukupi. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dicukupi. Nah, yang kelima, ini kalimat komanya dari yang keempat ya. La liqasdina ilihadihi. Jadi kalau dia berdoa atau menuntut berdoa kepada Allah, itu berdoa untuk tetap menjadi hamba, bukan untuk menyengaja memperoleh bagian-bagiannya, bagian-bagian itu. Artinya kalau berdoa, ya berdoalah untuk mampu menjalankan aturan-aturan Allah. Umpamanya, ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang sholih. Karena sholih itu adalah diperintah. Ya Allah, berilah hambamu ini kebaikan dunia dan akhirat. Ya, baik-baik saja di dunia dan baik di akhirat itu ya kita diperintah oleh Allah. Hanya saja begini ya, seringnya orang itu, kebanyakan orang itu kalau berdoa mempeng tapi melupakan ayat Allah yang lain. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan, kan Allah berfirman seperti itu. Tapi lupa ayat yang lain. Ayat yang lain itu kita diminta untuk diperintah oleh Allah untuk ikhtiar, untuk sabar, untuk syukur, untuk taat. Kita juga diperintah oleh Allah untuk menggunakan akal pikiran kita. Kita diperintah Allah untuk tidak boleh sombong. Nah, sebetulnya waktu kita itu menjadi hamba yang berdoa, itulah betul-betul hamba Allah. Artinya kita itu diperintah Allah untuk sabar ya sabar, diperintah Allah untuk makan yang halal ya makan yang halal,
diperintah Allah untuk tidak sombong, tidak mencuri, tidak berzina, tidak minum minuman keras. Nah, kalau kita sudah taat seperti itu, berarti kita itu betul-betul hamba Allah. Nah, saat kita sudah menjadi hamba Allah itulah lalu kita kemudian berdoa. Ya disitulah letaknya ud'uni, berdoalah nih kepadaku. Firman Allah begitu. Berdoalah wahai hamba-hambaku kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Nah, kemungkinan banyak doa itu belum dikabulkan oleh Allah karena belum menjadi hamba. Saat berdoa itu masih menjadi hamba kepentingannya, keinginan-keinginannya yang memuaskan dirinya. Sehingga saat seperti itu, ya berdoalah kepadaku itu belum memenuhi persyaratan sebagai yang diperintah Allah tadi, sebagai hamba. Itu kan wahai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkanlah. Syarat-syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah itu menjadi hamba. Nah, menjadi hamba itu bagaimana? Ya taat kepada Allah. Apa yang ditaati dari Allah? Ya diperintah sholat, diperintah puasa, zakat, diperintah tidak curang dari berdagang, ya tidak curang. Diperintah untuk tidak makanan haram, ya tidak makanan haram. Diperintah untuk tidak sombong, ya tidak sombong. Nah, mungkin kalau dilihat dari situ, maka kita akan tahu diri. Oh, saya itu berdoa kepada Allah seprono seprene sudah lama sekali kok belum dikabulkan, itu mengapa? Ya bisa jadi ya kita belum menjadi hamba yang diperintah Allah untuk berdoa. Kita masih diperintah oleh Allah, mungkin kedudukan kita masih diperintah untuk tobat. Untuk jangan sombong karena kita sombong gitu. Jangan riya, jangan-jangan kita masih riya. Perintahnya itu dulu. Maka kita akan bisa mawas diri, ya tahu diri lah. Ya Allah, ya kayak Abu Nawas itu, ya Allah, saya itu ya tahu diri bukan ahli surga. Ilahilas tulil firdausi ahla, ilahilas tuh, ilahi Tuhanku, lastu saya tidak patut, bukanlah saya, atau saya tidak patut menjadi ahli surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, namun ya Tuhanku, aku tidak kuat untuk menjadi ahli neraka. Ya memang kita harus akui seperti itu. Kalau kita adalah menjadi hamba Allah itu yang disebut oleh Allah, ud'u wahai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan dikabulkan. bahkan ya kalau kita itu betul-betul sudah menjadi hamba Allah yang seperti itu tadi, ya kita mungkin akan kecipratan sebagaimana Rasulullah disebut hamba Allah yang diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, lalu kemudian menuju ya cilik-cilikannya lah, Isra Mi'raj yang mini itu kan subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan di waktu malam hambanya lah. Itu hambanya itu kan Nabi Muhammad. Ya itu setara dengan itu. Makanya Nabi Muhammad itu kalau berdoa dikabulkan gitu ya. Ya sudah jadi pangkatnya abdun, bahkan menjadi pemimpinnya abdun, menjadi nabi, menjadi rasul itu. Maka kalau kita mengkriteriai ud'uni astajib lakum dengan itu, orang juga tidak gampang-gampang gitu. Tidak gampang-gampang mengatakan saya berdoa kok tidak dikabulkan. Ya lihat dulu kriteria sing ndonga iku sapa.
Karena di situ adalah ud'u, itu adalah Allah memerintahkan kepada para hamba-hambanya. Fa bihadainil wajhaini yahsunu adabuhu. Nah, maka dengan dua hal ini, dua hal itu apa tadi? Dua hal itu adalah menyerahkan sepenuhnya ridho kepada Allah, lalu tidak menuntut yang tidak haknya, dan tetap berdoa untuk sebagai hambanya gitu. Itu kalau dikategorikan dua gitu. Yaksunu adabuhu, maka akan menjadi bagus adabnya hamba tersebut. Wa yasihhu su'aluhu, dan sahlah permohonannya, wa talabuhu, dan doanya. Wa dzalika huwal wafa'u 'ala tahqiqi. Nah, seperti itu tadi, maka dia sudah memenuhi kriteria sebagai alat tahqiqi, kriteria sebagai orang hakikat atau ahli hakikat. Saya ringkas menjadi lebih sederhana lagi. Seseorang hamba kalau berdoa kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah dengan kebutuhannya, dengan keinginan-keinginannya, atau ya kebutuhan dan keinginannya itu, dan hanya bermohon kepada Allah, lah itu sudah benar. Tetapi bagi ahli hakikat bukan seperti itu berdoa itu. Berdoa itu adalah harus membawa husnul adab. Nah, husnul adabnya orang berdoa itu adalah menyerahkan perkaranya kepada Allah, ridho kepada Allah, dan tidak menuntut hal-hal yang di luar batas haknya. Luar batas haknya itu memastikan sesuatu kayak, ya Allah pindahkanlah besok itu gunung Merapi ke, nah, itu kan tidak melampaui batas. Nah, lalu kemudian dia juga berdoa kepada Allah, hanya berdoa untuk sebagai hamba Allah, bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu adalah husnul adab yang patut bagi orang yang mempunyai kriteria seperti itu dianggap sebagai bagian dari orang-orang yang menapaki atau di dalam ilmu hakikat atau ahli hakikat. Ya, insya Allah minggu depan kita membahas hikmah yang masih ada sambungannya dengan ini, yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Ma talaba laka syai'un mislul ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislal dhillati wal iftikari. Ma talaba laka syai'un, ma talaba laka syai'un, tidak menuntut kepadamu, ma talaba, tidak menuntut untukmu sesuatu atau kalau konteksnya mungkin gini, ma talaba laka syai'un mislil ittirari, tidak ada doa yang kamu punya, tidak ada doa yang lebih dikabulkan oleh Allah kecuali doa orang yang terpaksa, orang yang kepepet gitu. Wala asra'a bil mawahibi ilaika mislal dhillati wal iftikari, dan tidak ada sesuatu yang mendatangkan anugerah Allah kecuali rasa hina dan rasa butuh. Ya, insya Allah minggu depan kita bahas lebih detail dan lebih jelas lagi. Kita akhiri untuk malam hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin.